Saatnya kita ikuti dialog kentongan Radio Tanggap Bencana dengan topik kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Disiarkan langsung dari Aula Raksatama Kompi Senapan C711 Toli-Toli. Waktunya kentongan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saat ini RRI Toli-Toli berada di Aula Kompi C711 Raksatama Toli-Toli, tentunya dalam acara kentongan dengan tema penanggulangan kebencanaan. Topik kita hari ini adalah kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa bencana dalam berbagai bentuk, yaitu baik itu bencana alam, kemudian ada di gunung, darat, laut, sering kita dengar juga melalui berbagai media informasi seperti media sosial, televisi, radio, media online, dan sebagainya. Dan peristiwa-peristiwa tersebut kita semua mengharapkan tidak terjadi yang namanya korban jiwa, pendengar, juga harta benda tentunya. Toh kalau terjadi, seperti apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi korban jiwa. Nah, lalu bagaimana pihak Tentara Nasional Indonesia, TNI Kodim 1305 Buol Toli-Toli dan juga Yonif 711 Raksatama dalam melakukan upaya-upaya tersebut? Tentunya bekerja sama dengan BPBD Toli-Toli. Dan untuk membahas topik kita hari ini mengenai kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana, telah hadir 3 narasumber di sore hari ini, dan saya akan menyapa yang pertama ini mewakili Dandim 1305 Buol Toli-Toli. Untuk dialog kita sore hari ini diwakili oleh Letda Kavileri Akbar selaku Pasilok Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya perwakilan dan Yonif 711 Raksatama ini diwakili oleh Letda Infantri Surya Edi Saputra selaku Danton Kompi Senapan C711 Raksatama. Baik, assalamualaikum, apa kabar ini Pak? Saya manggilnya Pak Edi. Iya, apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah, kabar baik untuk sore hari ini. Alhamdulillah, kabar baik sore hari ini. Dan yang ketiga tentunya Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli, Bapak Asnawir Sarjana Hukum. Apa kabar Pak Asnawir? Alhamdulillah baik dan selamat sore. Iya, baik. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, seperti topik kita kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Saya ke Pak Asnawir dulu tentunya yang punya bidang ini, Pak Asnawir ya. Baik, Pak Asnawir, sejauh ini potensi-potensi bencana dalam berbagai bentuk, baik itu di darat, laut, pegunungan, bahkan yang terjadi di perkotaan seperti kebakaran misalnya. Nah, dari pantauan BPBD sendiri, apakah dalam tahun 2024 ini jumlahnya cukup tinggi atau seperti apa, Pak? Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore untuk yang mewakili Dandim, kemudian yang mewakili dan Yonif 711 Raksatama. Saya melihat karena bencana itu kan kita tidak tahu kapan, di mana, tetapi volumenya itu kalau untuk tahun ini tidak seberapa. Ya paling karena Toli-Toli itu yang ekstrim itu hanya banjir aja. Jadi untuk bencana-bencana yang lain saya pikir tidak begitu signifikan, dan memang boleh dikata untuk tahun ini bencana itu hanya banjir dan kebakaran saya lihat. Nah, kemudian saya masuk kepada persoalan pada hari ini.
karena topik kita kolaborasi TNI dengan BPBD dalam hal mitigasi. Ya, kita harap kolaborasi itu bisa lebih bersinergi kita untuk itu, karena tadi saya sudah kemukakan bahwa bencana itu kita tidak tahu kapan dan bagaimana. Dan mudah-mudahan di tahun ini, di akhir-akhir tahun ini dan tahun berikutnya, bencana itu volumenya kalau bisa menurun, ya menurun, alhamdulillah. Ya, saya kira untuk sementara situ. Iya, Pak Asnawir, kalau dalam peristiwa kebencanaan tentunya dibutuhkan peralatan atau perlengkapan juga sumber daya manusia dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya tentunya. Nah, agar bencana dapat ditanggulangi, ini tentunya fokusnya. Bagaimana dengan kolaborasi yang dijalin antara instansi atau pihak lain di toli-toli ini, Pak Asnawir? Iya, sebelum saya ke situ, saya jawab dulu karena topik kita kan kolaborasi TNI dengan BPBD. Sebenarnya kolaborasi ini sudah termasuk persoalan yang lama. Karena 2017 kemarin bertepatan juga pada waktu itu banjir besar di Kabupaten Toli-Toli. Jadi di BNPB pusat itu sudah lakukan semacam Memorandum of Understanding yang dilakukan, perjanjian kerjasama. Jadi itu ditandatangani oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi untuk pada tahun ini dilakukan lagi hal yang seperti itu, karena memang Memorandum of Understanding itu dibuat biasanya setelah pergantian Panglima. Jadi begitu pergantian Panglima, dibuat lagi MOU-nya, perjanjian kerjasamanya antara TNI Angkatan Darat dengan pihak kami BNPB. Dan kalau baru-baru ini itu perjanjian kerjasama itu ditandatangani langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat dari TNI AD, kemudian dari kami langsung Sekretaris BNPB. Dan itu sebenarnya walaupun tidak ada MOU-nya itu, karena kita melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, bencana apapun biasa kita langsung turun ke lapangan. Hanya begitu ada MOU ini, ya tentunya kita sudah pada tugas masing-masing dan reportingnya hanya satu tempat. Jadi tidak lagi kayak yang lalu-lalu sebelum ada perjanjian kerjasama itu masing-masing melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, tidak lagi melapor dan lain sebagainya. Jadi di era memorandum itu ya satu reporting aja langsung ke BNPB. Nah, kemudian saya masuk pada apa yang Bapak Ibu sentuh tadi. Memang kalau TNI itu kita cuma harap prajurit, ya, prajuritnya. Jadi dalam memorandum itu prajurit itu yang mereka siapkan. Kemudian kami dari BNPB, BPBD itu biasanya menyediakan peralatan, termasuk logistiknya di dalam, bahkan pendanaannya. Jadi kalau memang misalkan bencana yang terjadi diklasifikasikan dalam skala yang cukup besar dan memang tanggap darurat mungkin dikeluarkan oleh gubernur seperti kejadian yang kemarin di Palu, biasanya pendanaannya itu di backup oleh pusat BNPB. Tapi kalau memang dia skala kecil kan ada gubernur, ada pemerintah daerah provinsi, ada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini bupati yang mendanai dari APBD. Jadi begitu. Jadi itu adalah merupakan tugas-tugas kami dengan TNI Angkatan Darat. Ya, kenapa selalu disebutkan bahwa TNI Angkatan Darat sementara banyak angkatan-angkatan yang lain. Jadi dari tusi mereka itu kan Angkatan Darat itu melakukan pembangunan, pengembangan. Kalau udara begitu, laut begitu, pembangunan, pengembangan. Tapi Angkatan Darat lain. Dia ada ketambahan tusi yang memang berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Ya, khususnya pemerintah daerah. Yang mana yang tertambah, tugas-tugasnya membangun, kemudian di situ ada kalimat melakukan pemberdayaan kewilayahan. Jadi pemberdayaan matra darat khusus untuk kewilayahan
di darat, angkatan darat. Makanya langsung bersentuhan dengan stakeholder yang ada, termasuk BPBD di dalamnya. Jadi itu barangkali sementara ya. Iya, pendengar, kita masih di Kentongan Radio Tangga Bencana. Saya Emi Darmoswito tentunya bersama Anda. Setelah kita mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak Asnawir dari BPBD Toli-Toli. Nah, saya ke Pak Akbar ini selaku perwakilan dari Pak Dandim ini ya. Ya, Pak Akbar, kalau kita berbicara tentang upaya penanggulangan bencana yang terjadi di tanah air, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga diharapkan dapat berpartisipasi tentunya. Nah, Pak Akbar mungkin bisa dijelaskan sejauh mana TNI dalam hal ini Kodim 1305 Buol Toli-Toli telah berpartisipasi melakukan upaya penanggulangan bencana yang terjadi, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, akan saya sampaikan secara apa yang saya ketahui. Yang pertama, kita mengetahui bahwa TNI Angkatan Darat mempunyai tugas pokok ada dua yang sesungguhnya. Yang pertama tugas operasi perang. Yang kedua ada namanya tugas OMSP, tugas operasi perang, operasi selain perang. Tugas operasi militer selain perang. Di mana dikatakan itu tugas operasi militer selain perang, salah satunya adalah membantu pemerintah, khususnya Kodim 1306 ini berarti membantu khusus yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kenapa? Karena TNI Angkatan Darat khususnya Kodim di mana-mana kabupaten ada. Oleh sebab itu Kodim 1305 ya, 05 Toli-Toli ini membantu pemerintah dalam rangka pencegahan mengatasi ya, daripada bencana alam yang akan terjadi. Di dalam pelaksanaannya di situ sudah ada kategori 3 yang mereka persiapkan. Yang pertama pra bencana, saat bencana, setelah bencana. Nah, itu kesiapan daripada mereka. Dalam pelaksanaannya kita yang pertanyaan tadi mengatakan bahwa sampai di mana tingkat penindakan TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 1305. Jadi saya sampaikan bahwa untuk Kodim 1305 ataupun TNI Angkatan Darat dalam setiap kegiatan ataupun dalam setiap pelaksanaan daripada pengamanan daripada bencana pada saat itu, Kodim selalu menyiapkan personil sesuai dengan permintaan. Karena kenapa? Permintaan kalau misalnya kita tidak sesuaikan dengan permintaan, kan otomatis mereka terkendala dalam segala apa yang harus dikerjakan di sana. Tetapi kalau kita sudah sesuaikan dengan permintaan, mungkin terjadi bencana kebakaran. Kalau kebakaran itu kan saya kira paling cukup dengan babinsa yang ada di setempat. Kemudian bagaimana dia teknik melaporannya ke pimpinan atas, apakah pimpinan perlu melaksanakan tindakan ataupun bagaimana. Nah, itu salah satu tindakan yang dilakukan. Kemudian kalau misalnya tindakan bencana longsor. Kalau bencana longsor itu memang difokuskan kepada seluruh personil yang ada, selagi masih bisa digerakkan itu akan digerakkan. Apa di situ diutamakan tentang untuk evakuasi daripada korban bencana itu. Kemudian setelah dievakuasi, maka kita melaksanakan tindakan-tindakan preventif yang sifatnya membangun tenda darurat, membuat misalnya dapur umum, bagaimana mereka itu yang misalnya rumahnya terbawa banjir, terbawa longsor, sehingga perlu bantuan-bantuan yang sifatnya yang harus dikeluarkan oleh TNI. Karena saya kira TNI juga mengeluarkan bantuan itu juga atas koordinasi dengan BNPB, Pak. Nah, itu kira-kira langkah-langkah yang kita lakukan ketika terjadi bencana, Bu. Mungkin itu saja dulu, Bu. Baik, Pak Akbar. Nah, sejauh ini pihak Kodim 1305 Buol Toli-Toli, apakah personilnya ini sudah mempunyai keterampilan khusus yang berkaitan dengan kebencanaan ketika terjadi? Seperti tadi misalnya ketika terjadi bencana apa, begitu semuanya dikerahkan gitu, Pak? Untuk personil sendiri, ini kan kita adalah personil teritorial. Jadi kalau personilnya hampir seluruh sudah dibekali, walaupun terbatas, tetapi sudah semua diberikan pembekalan. Sebelum mereka masuk di Koramil ataupun jadi pembina, itu memang sudah dibekali semua. Apa yang harus dilakukan,
pada saat terjadi bencana di wilayah. Ada namanya di situ 5 kemampuan teritorial. Dari 5 kemampuan teritorial itu mereka diberikan pemahaman sebelum dia masuk di wilayah. Seperti itu kira-kira. Iya, baik. Jadi keterampilan-keterampilan itu pastinya ada itu ya. Baik, pendengar, itu tadi penjelasan dari Dandim yang diwakili pada sore hari ini Bapak Letda Kavileri Akbar selaku Pasilok Kodim 1305 Buol Toli Toli. Saya ke Letda Infanteri Surya Edi Saputra selaku Danton Kompi Senapan C 711 Raksatama. Pak Edi, kalau kita bicara soal tentara, bayangan kita ini adalah pasukan yang menjaga pertahanan dari dalam dan luar negeri. Nah, dalam hal penanggulangan bencana, apakah anggota yang berada di Yonif yang tentunya sewaktu-waktu ini bisa diturunkan dalam peristiwa bencana, Pak? Terima kasih untuk pada sore hari ini kami mewakili Dan Yonif 711 Raksatama. Kami selaku Danton 2 Kompi Senapan C. Jadi untuk pertanyaan tadi dari Ibu tadi, apakah tentara apabila terjadi bencana alam personilnya bisa digerakkan dalam situasi kapanpun? Iya. Jadi seperti yang telah dijawab tadi juga dengan oleh Pak Letnan Akbar tadi disampaikan bahwa tugas dari tugas TNI yaitu ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Jadi ketika terjadi bencana di suatu wilayah yang di situ ada, kebetulan kami seperti di Kompise Toli-Toli misalnya terjadi bencana alam, jadi personil dari Kompi Senapan C akan siap untuk selalu digerakkan kapanpun itu 24 jam kita siap, karena kita juga dari satuan sering melaksanakan yaitu namanya protap, prosedur tetap kesiapsiagaan bencana. Jadi apabila terjadi bencana kita sudah sering itu kita latihkan, yaitu misalnya terjadi kebakaran, kita berapa menit kita berkumpul, harus segera berkumpul pada titik yang telah ditentukan, kemudian kita persiapan untuk berangkat dengan tidak lepas juga seperti kita bersama dengan BPBD yang menyiapkan alat. Kita sebagai TNI mungkin lebih ke sumber daya manusianya yang sebagai menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk digerakkan, begitu Bu. Iya, kemudian kalau berbicara tentang bencana itu kan kadang ketika terjadi itu kepanikan itu sangat luar biasa. Nah, ketika menerjunkan anggota ini tentunya anggota-anggota ini yang sudah sangat terlatih. Seperti apa pelatihan yang diberikan ini, Pak? Apakah ketika baru masuk TNI ini remaja-remaja yang masuk ini langsung dibekali dengan ilmu-ilmu tersebut atau seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk kemampuan yang anggota miliki, rata-rata TNI AD dibekali dari setelah masuk pendidikan. Dari pendidikan kita, mungkin kalau pendidikan dasar masih pendidikan kemiliteran, tapi kemudian setelah masuk di satuan, mereka akan dibekali bermacam-macam mengenai penanggulangan bencana alam. Kita latihkan alarm kesiapsiagaan. Itu kita latihkan terus. Itu dari kita ambil waktu, kita selalu latihkan ambil waktu tercepat untuk selalu kita tingkatkan, sehingga prajurit akan terbiasa dalam menghadapi kondisi kepanikan, kondisi tegang seperti apapun, jadi sudah akan terbiasa untuk dapat segera berkumpul melaksanakan menanggulangi bencana alam tersebut. Demikian, Bu. Iya, baik pendengar, Anda masih bersama kami Kentongan Radio Tanggap Bencana di sore hari ini atau hari ini dengan topik yang kami angkat tentang kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Waktunya Kentongan. Antisipasi banjir. Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan agar penyebaran penyakit yang terbawa oleh banjir dapat lebih diminimalisir. Selain itu juga, agar berbagai aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat banjir yang selalu datang saat hujan terjadi. Berikut cara mencegah banjir yang harus dilakukan. 1. Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. 2. Menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. 3.
3. Hindari penebakan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. 4. Rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran aliran sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Nah, dengan menerapkan hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi banjir di beberapa daerah di Indonesia yang tergolong sebagai daerah rawan banjir. Baik, pendengar, penonton RRI Net dimanapun Anda berada, saya Emi Darmoswito masih bersama Anda dalam Kentongan Radio Tanggap Bencana, dan hari ini tentang kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana bersama ketiga narasumber kami. Dari Kodim 1305 diwakili Bapak Letda Kavaleri Akbar selaku Pasilok Kodim 1305 Bual Toli-Toli. Kemudian dari Kompi C711 Raksatama diwakili Letda Infantri Surya Edi Saputra selaku Danton Kompi Senapan C711 Raksatama Toli-Toli, dan tentunya dari BPBD Toli-Toli ini langsung oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli Bapak Asnawir Sarjana Hukum. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini dalam Kentongan Radio Tanggap Bencana, kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Saya kembali ke Pak Akbar ini selaku Pasilok Kodim 1305 Bual Toli-Toli. Kalau setahunya orang itu namanya tentara itu pasti kerjanya perang itu aja ya, yang mungkin sebagian mengetahui seperti itu. Nah, tentang kebencanaan ini seperti apakah langkah yang dilakukan oleh Kodim terkait dengan sebelum, sesudah, dan setelah terjadinya bencana? Silakan Pak. Di sini tadi saya menyampaikan bahwa di tentara itu mempunyai tugas pokok. Ada dua. Yang pertama itu tugas perang. Tapi yang perlu saya sampaikan lebih jauh ke sini, karena kita ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, khususnya di Kabupaten Toli-Toli, bahwa salah satu tugas operasi militer selain perang adalah membantu kegiatan pemerintah, salah satunya bencana alam. Dalam pelaksanaan membantu melaksanakan pencegahan bencana alam, di situ ada 3 yang TNI lakukan, yang itu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Apa saja yang dilakukan di situ? Contoh soal misalnya pada saat pra bencana, yang pertama kita harus kenali risiko. Itu yang pertama, kita harus kenali risiko. Risikonya apa? Salah satu di situ kita pelajari jenis bencana apa yang akan terjadi ketika itu, baik itu banjir, longsor, ataukah kebakaran. Kemudian yang kedua, kita harus membuat rencana evakuasi apabila terjadi bencana-bencana yang telah disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan perlengkapan darurat. Menyiapkan seperti perlengkapan penting, makanan, air minum, obat-obatan, senter, alat komunikasi, dan dokumentasi penting lainnya. Kemudian kita ikuti latihan langkah-langkah daripada pencegahan itu sendiri. Yang terakhir, kita harus mendengarkan informasi dari sumber resmi dan selalu memperhatikan informasi dari BMKG, BNPB, ataupun instansi lainnya. Itulah kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika menghadapi bencana, artinya pra bencana ataupun sebelum bencana. Nah, kalau yang kita lakukan pada saat bencana itu terjadi juga ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saat terjadi bencana yang harus kita lakukan, langkah pertama adalah kita harus tetap tenang, jangan panik. Kemudian kita utamakan keselamatan diri dan seluruh keluarga ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita.
Kemudian berikutnya, kita ikuti rencana evakuasi segera kita lakukan. Evakuasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Satuan Komando Atas. Kemudian berikutnya, kita cari tempat yang aman. Cari tempat terbuka yang jauh dari bangunan yang rawan runtuh, sehingga masyarakat yang kita evakuasi tidak terjadi sesuatu terhadap mereka-mereka yang dievakuasi. Kemudian berikutnya, yaitu kita melindungi kepala dari benda-benda yang keras jika terjadi gempa. Kemudian kita hindari menyalakan api, jangan kita sekali-sekali menyalakan api ataupun benda yang mudah terbakar. Kemudian kita jaring komunikasi dengan keluarga, beritahu keluarga tentang keberadaan kita, di mana kita sedang melaksanakan tugas yang diberikan kepada satuan. Kemudian ada langkah yang dilakukan setelah selesai bencana atau pasca bencana. Itu ada di TNI melaksanakan 5 langkah. Yang pertama, prioritaskan keselamatan. Pastikan diri kita dan keluarga kita aman dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita ikuti instruksi, patuhi petunjuk dari pihak yang berwenang. Contohnya mungkin dari BNPB, Pak. Nah, itu ada petunjuk-petunjuk yang harus kita terima dari sana. Bagaimana kita menjalankan petunjuk itu sehingga bisa terlaksana kegiatan ini dengan baik. Kemudian berikutnya, kita membersihkan lingkungan, membantu seluruh masyarakat yang ada di sekitar itu, khususnya puing-puing pada reruntuhan ketika musibah itu mungkin longsor atau banjir, kan otomatis banyak puing-puing. Kita harus membantu masyarakat itu. Kalau perlu masyarakatnya kita sudah evakuasi, kita kembali ke lokasi sehingga bisa terjadi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian langkah terakhir, kita jaga kesehatan, kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan minum yang bersih, serta jaga kebersihan diri, termasuk kebersihan seluruh warga yang dievakuasi dan termasuk tempatnya yang kita pelihara. Itu kira-kira langkah-langkah yang kita siapkan ketika menghadapi sementara dan pasca bencana tersebut. Demikian. Iya, baik. Pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, setelah bersama Pak Akbar, saya ke BPBD Toli-Toli lagi, ke Pak Asmawir. Kalau BPBD sendiri Pak Asmawir, misalnya terjadi bencana, apakah sudah punya komitmen dengan berbagai pihak terkait misalnya dengan TNI Polri, dari kesehatan juga, bila terjadi masing-masing tentunya sudah punya tugas ya, jangan sampai nanti terjadi yang namanya tumpang tindih begitu. Seperti apa Pak? Saya ajak dulu kita berpikir supaya agak mudah barangkali begitu saya jelaskan. Jadi saya ingin sampaikan dulu bahwa persoalan kebencanaan itu bukan tanggung jawab TNI Angkatan Darat, bukan tanggung jawab BPBD. Kebencanaan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi jangan kita berpikir dengan adanya MOU ini berarti tanggung jawab BPBD dengan TNI Angkatan Darat. Tidak seperti itu. Jadi semua bertanggung jawab dalam hal kebencanaan, termasuk semua stakeholder yang ada. Hanya kami dengan TNI Angkatan Darat melakukan kerjasama seperti ini, berkolaborasi seperti ini, karena kita ini bukan dalam suasana berperang. Kita ini dalam rangka mempertahankan keutuhan negara, keutuhan NKRI. Dia tidak utuh kalau satu daerah itu terdampak bencana. Oleh karena itu, di dalam pekerjaan tugas pokok yang notabene ada 2 tadi yang dijelaskan, makanya saya jelaskan awal, ada tugas yang agak prinsipil masuk kepada tusi kita di stakeholder yang lain, di mana di situ dikatakan bahwa tugas TNI yang lain adalah melakukan pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan, empowering. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan apa-apa yang dilakukan di saat prabencana, kemudian bencana dan pasca bencana. Artinya bahwa apa yang ada pada kami sudah ada pada TNI.
Itu bentuk kolaborasinya. Jadi apa yang ada pada kami itu sudah ada pada TNI, dan TNI berada pada tingkat pemerintahan di desa karena mereka punya babinsa di sana. Makanya dalam pembentukan kelompok masyarakat peduli bencana itu kita libatkan juga TNI di dalam. Tidak hanya mendampingi kita, tetapi mereka terlibat bahkan memberikan pelatihan materi di situ. Ini dalam rangka kolaborasi. Jadi memang di dalam Memorandum of Understanding itu, di situ niat kita hanya 3 poin yang sebenarnya yang kita mau gapai yang paling jelas dalam rangka sinergitas itu. Yang pertama tentunya efektivitas. Bagaimana efektifnya menanggulangi bencana, karena kita sudah ada semacam kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, responsibility, responsif. Kalau responsibilitasnya kan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, berkelanjutan. Jadi kelak nanti ada pergantian panglima, walaupun belum dilakukan MOU-nya, ini barang tetap berkelanjutan karena jiwa kemanusiaan yang kita miliki, refleksi yang biasanya terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Contoh aja kemarin kebakaran di Kampung Buol. Refleks mungkin tanpa komando, babinsa yang ada langsung turun. Begitu pula dari TNI, dia tidak mau tahu mau dari Kodim, mau dari Kompi dia. Kan ada pasukan di Kompi, ada juga pasukan di Kodim. Jadi mereka turun langsung sama-sama memberikan bantuan kepada masyarakat, menjaga ketertiban yang ada di tempat di mana bencana itu terjadi. Jadi memang 3 poin yang saya jelaskan tadi dituntut memang bagaimana kita bisa efektif nantinya dalam mengantisipasi persoalan-persoalan bencana. Bagaimana kuncinya adalah bagaimana mitigasi itu berjalan, karena pada dasarnya mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi dampak yang terjadi. Nah, hanya saja kita mempunyai tugas pokok fungsi yang berbeda-beda. Jadi karena ada program kegiatan mitigasi yang notabene kita berkolaborasi, tusi kita masing-masing yang berbeda-beda itu kita satukan. Kenapa dia bergerak tanpa MOU? Karena memang kita sebagai public service melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, ya. Jadi mau tidak mau saya dari TNI, fungsi saya 2, yang kedua itu langsung berkaitan dengan masyarakat. Saya harus langsung membantu. Tanpa komando mereka langsung, apalagi kalau tempat tinggal mereka itu berdekatan dengan kejadian, pasti langsung otomatis dia laksanakan itu. Ya. Bisa ditambahkan ini dari Kompi 7C11 Raksatama, silakan Pak Edi. Baik, sudah disampaikan panjang lebar dari Kepala Bidang dari BPBD tadi. Jadi untuk kesiapsiagaan dari prajurit kami dari Kompi Senapan C khususnya, jadi kita latihkan seperti tadi, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kita latihkan kesiapsiagaannya. Apabila hal tersebut sudah dilatihkan, berulang kali dilatihkan, hal tersebut diulangi terus, akan menjadikan suatu refleks. Jadi apabila nanti di sekitar situ terjadi bencana alam maupun kebakaran ataupun gempa bumi, jadi prajurit itu akan secara refleks akan bergerak tanpa ada komando, akan secara sigap akan langsung untuk membantu masyarakat dalam rangka menanggulangi bahaya bencana tersebut. Jadi intinya kita siapkan sumber daya manusia kita dalam menghadapi bencana, bagaimana cara-caranya untuk melakukan evakuasi korban, dan yang paling utama tetap tenang dan jangan panik tadi seperti yang disampaikan Letnan Akbar. Demikian. Iya, tetap tenang dan juga jangan panik. Ini kalau berhadapan dengan masyarakat langsung, seperti apa sih ketika masyarakat terjadi bencana, kemudian melihat ini TNI Angkatan Darat bahu-membahu menolong begitu. Seperti apa tanggapan mereka sejauh ini, Pak Edi? Untuk sejauh ini ketika tanggapan masyarakat ketika langsung bersentuhan lah di dalam menanggulangi bencana alam khususnya di wilayah. Jadi masyarakat mengapresiasi dari tugas daripada TNI karena TNI selalu siap kapanpun itu 24 jam apabila terjadi hal bencana alam, apalagi khususnya di wilayah dekat dari Kompi. Jadi Kompi itu paling cepat, jadi
cepat bergerak menuju ke tempat gempa untuk bersama masyarakat membantu masyarakat dalam mengatasi bahaya bencana tersebut. Jadi masyarakat cukup mengapresiasi untuk tugas TNI karena kesigapan tersebut. Karena itu dari latihan yang berkesinambungan yang selalu kita latihkan di Kompi. Demikian. Oke, jadi dengan latihan yang berkesinambungan secara otomatis ketika terjadi bencana dan lain sebagainya itu langsung tanggap begitu Pak ya? Betul. Biasanya tentunya menunggu komando Pak, nggak ada yang langsung bisa pergi tanpa komando Pak ya? Betul, menunggu komando, tapi pada intinya tidak lama, tidak lambat untuk segera menanggulangi bencana tersebut. Iya, baik. Kami akan kembali bersama Anda setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami, Kentongan Radio Tanggap Bencana. Waktunya Kentongan. El Nino, sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Pada saat terjadi El Nino, daerah pertumbuhan awan bergeser dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik bagian tengah, sehingga menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Fenomena iklim ini dapat menyebabkan kemarau panjang dan cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Fenomena alam ini juga menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Ini perlu sangat diwaspadai oleh berbagai negara, sebab akan berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional karena bisa terancam gagal panen. Pendengar dan penonton RRI Net, kita masih bersama dalam Kentongan Radio Tanggap Bencana dan tentunya masih dengan topik kita kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Nah, saya ke Pak Akbar lagi nih. Pak Akbar, dalam upaya mitigasi bencana tentunya ini memerlukan keterlibatan dari TNI. Nah, biasanya dalam hal apa saja nih, kebencanaan seperti apa saja yang melibatkan TNI, di mana TNI itu harus turut serta membantu begitu Pak? Terima kasih. Untuk TNI itu sendiri, keterlibatannya khususnya personil Kodim 1305, kalau saya nyatakan satu ataupun dua, saya kira saya menyalahi ataupun saya mengurangi daripada tugas itu. Karena yang selama ini kita lakukan dalam segi bencana apapun, semua bencana, baik kebakaran, longsor, bahkan tsunami yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah itu, hampir seluruh prajurit yang ada di Kodam 13 Merdeka itu terlibat. Termasuk saya sendiri pada saat itu, bahwa pada saat itu saya masih seorang babinsa, bahkan melayani satu kecamatan namanya Tanantofia. Karena saya sendiri langsung turun memberikan bantuan yang ada disiapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu saya katakan bahwa keterlibatan apa yang dilakukan oleh TNI ketika bencana dan bencana apa. Saya katakan di sini ataupun saya sejujurnya saya menjawab bahwa hampir seluruh bencana yang terjadi di seluruh Indonesia, apalagi kalau di wilayah kita di sini khususnya di Kabupaten Toli-Toli, itu saya nyatakan bahwa pasti seluruh bentuk bencana akan kita libatkan prajurit kita. Baik itu dari Kodim itu sendiri termasuk Batalion 711 di sini. Karena kenapa? Saya sampaikan di sini bahwa TNI itu baik di pasukan teritorial ataupun yang ada di batalion seperti Batalion 711 khususnya Kompi C, memang sudah disiapkan. Karena ada tadi disampaikan Danton bahwa di sini ada namanya apel siapsiagaan. Apel siapsiagaan itu bukan hanya menyiapkan kesiagaannya untuk melayani ataupun membantu dalam bentuk bencana, tetapi apel siapsiagaan itu disiapkan oleh seluruh personil dalam bentuk bencana apapun. Dalam bentuk bencana apapun. Baik itu bencana teroris, bencana alam, bencana yang lain-lain. Bencana alam pun itu termasuk mungkin salah satunya banjir, longsor, kebakaran, dan tsunami. Itu semua seluruh prajurit sudah disiapkan. Apalagi kalau seorang satuan teritorial
contohnya Babinsa yang ada di Kodim. Itu tidak usah ditanya lagi bahwa mereka itu apakah sudah dibekali ataupun sudah disiapkan untuk membantu ketika terjadi sesuatu bencana. Itu otomatis sudah pasti sudah disiapkan. Karena itu dikatakan bahwa seorang Babinsa yang membantu masyarakat di wilayah ketika terjadi, jangan bahwa itu kebakaran. Jarum pun satu batang putus ataupun patah, mereka harus tahu. Itu salah satu jelinya kita sebagai pimpinan yang ada di satuan untuk kepada anggota yang ada di wilayah. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah dibekali, apa saja bencana apa saja yang dibantu, ya saya katakan bahwa pembekalannya sudah cukup. Kemudian bencana yang mereka adakan bantuan hampir seluruh bencana. Jangankan hampir, bukan lagi hampir, tetapi memang seluruh bentuk bencana kita akan lakukan bantuan terhadap masyarakat kita. Karena itu merupakan salah satu tugas pokok kita. Itu tadi saya katakan bahwa tugas pokok TNI salah satunya yaitu tugas operasi selain perang, yaitu membantu pemerintah dalam pencegahan sesuatu apapun itu kesulitan masyarakat. Demikian kira-kira. Iya, kemudian misalnya kalau dari Kodim sudah turun, apakah juga dari Kompi C711 itu juga otomatis ikut turun begitu, Pak Danton? Baik, terima kasih. Untuk pelibatan kita yang dari Kompi, kami selalu berkoordinasi dengan Kodim karena di sini sebagai untuk pimpinan kami di sini berarti sementara di wilayah Kompi Senapan C di wilayah Toli-Toli berarti kita masih di bawah naungan Kodim juga. Nah, apabila dari Kodim minta dukungan dari kita, otomatis dari Kompi pasti akan mendukung untuk pelibatan personil Kompi Senapan C dalam penanggulangan bencana. Demikian. Iya, baik. Saya ke Pak Kabid, kesiapsiagaan bencana ini. Saat ini kan memasuki musim panas ini, Pak Asmawir. Dan kemarin sempat terjadi kebakaran. Nah, untuk penanganan kebakaran, apakah dari pihak BPBD ini juga menjalin kerjasama dengan TNI serta instansi lainnya ketika terjadi kebakaran? Karena beberapa saat lalu itu di dalam kota Toli-Toli terjadi kebakaran, Pak. Ya, makasih. Bukan saya mentahkan apa yang kita tanyakan. Karena memang sudah saya jelaskan awal bahwa ada kesepakatan perjanjian kerjasama yang dibuat antara TNI Angkatan Darat dengan BPBD. Dan saya juga sudah jelaskan tadi bahwa hal-hal yang seperti itu karena sudah secara garis komando mereka sudah paham, akhirnya refleksi mereka. Begitu juga kita. Jadi mau tidak mau begitu ada terjadi kebakaran, nelpon sana sini bagaimana caranya untuk mempercepat proses padamnya api itu, mereka sudah berkumpul semua di tempat itu. Artinya bahwa kerjasama itu memang betul-betul bersinergi antara TNI dengan BPBD. Jadi kami, karena kebakaran itu adalah tugas pokok dari pemadam kebakaran, kami itu hanya kebetulan ada peralatan yang memang fungsinya mensuplai air, waternya itu. Jadi kita yang bantu untuk mensuplai airnya. Bahkan dari pihak TNI itu selang-selang apa semua mengamankan masyarakat dan itu yang mereka lakukan. Jadi tanpa ada komando dari kita, dari pimpinannya, mereka sudah lakukan itu. Karena memang sudah dibekali seperti yang dikemukakan oleh Pak Silok tadi dengan Danton di Kompi. Jadi memang sudah dibekali mereka. Jadi apa tidak perlu lagi bahwasanya harus dia seperti ini, harus seperti ini. Mereka sudah paham itu. Bahwa kita turun membantu kegiatan itu, termasuk di dalamnya melakukan pengamanan supaya jangan sampai orang yang sudah menderita, sudah korban, sudah berdampak akan kehilangan lagi sesuatu yang dia miliki. Jadi mereka memang sudah paham dengan apa yang dilakukan. Makanya saya tadi awal jelaskan bahwa dituntut sinergitas dan respon. Jadi sinergitas itu kita bersinergi, respon itu responsibility, kita punya tanggung jawab, kemudian ada laporan masyarakat, kita langsung menerima itu. Responsif kita langsung menerima itu, langsung bertindak. Ya karena memang dia ibaratkan sudah menjadi standar operasional prosedur itu yang kesepakatan bersama itu. Iya, saya kira begitu.
Iya, artinya bahwa ketika terjadi bencana maka sudah tanggap begitu tanpa harus ada Betul. instruksi yang berlebihan begitu Pak ya. Iya. Baik, masih tentunya bersama Kentongan. Nah, selain kebakaran di musim panas seperti sekarang ini bisa juga berdampak pada bencana kekeringan dan juga krisis pangan ini bisa terjadi pendengar. Nah, TNI tentunya juga fokus dalam upaya penanganan krisis pangan. Bagaimana kerjasama yang dibangun ke depan antara BPBD dan TNI sendiri, Pak? Sebenarnya kalau hal yang seperti itu layaknya yang jawab adalah ketahanan pangan. Tetapi saya mewakili BPBD, bagian daripada stakeholder yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ya, saya akan coba untuk mengarah ke sana. Kami dari BPBD untuk itu memang ada tim yang kita bentuk dengan ketahanan pangan, mengantisipasi hal-hal yang ditanyakan tadi. Jadi pihak ketahanan pangan itu sudah menyediakan itu. Jadi manakala nanti memang betul-betul kekeringan, tidak artinya masyarakat secara keseluruhan gagal panen, mau tidak mau kita juga minta bantuan dari prajurit TNI untuk sama-sama kita membantu kekurangan-kekurangan mereka untuk mengisi pangan-pangan mereka yang notabene kurang kalau gagal pangan. Tapi saya lihat di Kabupaten Toli-Toli untuk sementara kekeringan itu tidak berlarut lama. Biasa kekeringan 3-4 hari, biasa di selingan ada hujannya turun sehingga debit air di bendungan itu, di air itu untuk di persawahan dia tidak terlalu signifikan berkurang. Sehingga masyarakat kita masih bisa untuk bersawah, insya Allah dia masih termasuk tidak gagal panen untuk masa-masa yang sekarang ini. Iya. Iya, kalau dari Pak Akbar selaku Pasilok Kodim 1305 Buol Toli-Toli seperti apa, Pak? Sedikit saya jelaskan karena ini tentang pangan ini, tentang pangan. Pangan ini seharusnya yang datang menyampaikan pasiternya ataupun pasiter teritorial di Kodim. Tapi karena di sana perwiranya kosong sehingga saya ditunjuk untuk mewakili. Oleh sebab itu walaupun bukan jalurnya saya di situ, tetapi sedikit banyaknya saya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kemudian saya apresiasi bahwa pertanyaan ini sangat baik sekali. Kenapa? Kegiatan yang harus kita lakukan sifatnya membantu masyarakat kita, khususnya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Nah, soal keterlibatan TNI dalam rangka penyiapan pangan, saya kira hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk mengetahui bahwa keterlibatan TNI dalam rangka penyiapan pangan itu sangat luar biasa. Jangan istilahnya kalau kita melihat hanya pada saat panen atau bagaimana, tetapi dalam penyiapannya itu sendiri memang betul-betul mulai dari penyiapan lahan sampai panen. Itu TNI terlibat langsung, khususnya babinsa kita yang ada di wilayah. Kalau saya melihat ini tidak usah, mungkin saya tidak usah saya buka laporan saya di laporannya mereka di situ penuh itu. Apalagi kalau sampai 2 hari mungkin HP saya itu sudah mau hancur itu. Karena penuh laporan dengan apa mereka perbuat berkaitan masalah pangan. Jadi soal di pertanyaannya langkah apa sampai di mana TNI terlibat dalam pangan. Saya menjawabnya di sini bahwa mereka terlibat langsung mulai dari penyiapan sampai panen. Artinya kalau sampai panen sampai mereka makan hasilnya. Karena memang betul-betul di situ kita terjun langsung dalam kegiatan itu. Contoh soal misalnya yang paling mendasar pembuatan lahan ataupun perluasan lahan. Ada namanya PAT, ada namanya perluasan area tanam. Otomatis kalau di dalam pelaksanaan itu sendiri mungkin kita lihat bahwa hari ini ataupun periode ini mereka hanya mampu melakukan olah di persawahan misalnya hanya 1 hektar. Tetapi TNI selalu terlibat untuk bagaimana cara sehingga menambah daripada perluasan itu sendiri. Nah, itulah saya katakan bahwa kalau pertanyaan sampai di mana keterlibatan TNI dalam penyiapan pangan, itu tadi saya katakan sampai ke dalam-dalamnya, karena sampai perluasan lahan pun
ditangani. Nah, itu namanya PAT. Jadi sekarang itu PAT sudah berlaku kurang lebih dari 2 tahun yang saya lakukan selama ini, baik waktu saya masih di Palu termasuk sampai hari ini, bahwa keterlibatan mereka ataupun keterlibatan TNI sampai ke bentuk perluasan area tanam. Jadi bagaimana bukan hanya membantu dalam pelaksanaannya menanam, panen, pemeliharaan ataupun dimakan, tetapi mulai dari mereka mencari lahan. Itulah kira-kira tentang bagaimana keterlibatan TNI, Bu. Iya. Kemudian kalau dari Pak Danton mungkin ada yang ingin ditambahkan. Baik, di sini sedikit saya tambahkan mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri yang kita lakukan di Kompi Senapan C 711 ini, kebetulan kita kemarin ada lahan kosong di sebelah, di belakang di sebelah kurang lebih 1 hektar lahan yang tidak bisa dikelola, masih kosong dengan penuh dengan semak belukar, di situ tidak berfungsi lah, lahan mati di situ. Kemudian dengan program ketahanan pangan ini kita lakukan pembersihan di lahan tersebut kurang lebih 1 hektar, dan sekarang saat ini sudah bisa kita tanami jagung. Jadi sudah kira-kira sudah hampir 1 bulan sudah tumbuh semua jagungnya. Jadi itu mungkin sebagian dari program Kompi untuk melakukan kegiatan ketahanan pangan mendukung program pemerintah. Demikian. Iya, baik. Dan pendengar serta penonton RRI Net dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam Kentongan Radio Tangga Bencana terkait kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Saya akan meminta closing statement yang pertama ini mewakili Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Bapak Letda Kavileri Akbar selaku Pasilo Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Silakan Pak untuk closing statementnya terkait dengan topik kita hari ini. Untuk materi kita hari ini saya kira suatu bentuk untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga baik dalam kegiatan bencana maupun kegiatan pangan, agar seluruh masyarakat bisa mempedomani apa yang kita sampaikan pada saat ini. Karena semua yang kita sampaikan di sini adalah merupakan suatu kebutuhan kepada seluruh masyarakat kita. Kita sebagai penggerak ataupun memberikan petunjuk kepada mereka agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya, baik. Selanjutnya ke Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli, Bapak Asnawir Sarjana Hukum, tentang kolaborasi TNI dalam mitigasi bencana. Closingnya silakan Pak. Terima kasih. Saya mewakili BPBD Kabupaten Toli-Toli sekaitan dengan kesiapan TNI berkolaborasi dengan kami melaksanakan mitigasi. Saya harapkan semoga hal ini bisa menjadikan kita bersinergi lagi, lebih efektif lagi dalam hal menanggulangi bencana, dan hal ini saya berharap tetap berkelanjutan. Kemudian selagi kita masih bisa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, ya kita harus tetap berupaya untuk itu. Dan selain itu saya juga berharap tidak hanya antara BPBD dengan TNI kolaborasi itu terjadi. Saya juga berharap dengan kesatuan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya dengan stakeholder yang ada juga, kita berkolaborasi supaya masyarakat kita itu betul-betul mendapatkan hak konstitusinya, ya. Jadi harapan kita seperti itu, masyarakat kita bisa mendapatkan hak konstitusinya, tingkat kepuasan hidup di Kabupaten Toli-Toli ini supaya mereka merasa puas bahwa pelayanan publik oleh pemerintah cukup bagus dan memuaskan, betul-betul menciptakan keamanan, kesejukan, kesejahteraan masyarakat. Itu harapan saya. Ya, makasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Asnawir. Selanjutnya tentunya dari Kompi C 711 diwakili Letda Infantri Surya Edi Saputra selaku Danton Kompi C
711 Raksatama. Silakan mengenai kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana, closing statement sekaligus tentunya dari tuan rumah ya, dari Aula Kompi C711 tempat dialog kentongan ini dilaksanakan. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Kami di sini mewakili Batalion 711 Raksatama, kami Kompi Senapan C, kolaborasi dengan BPBD dan TNI dalam menanggulangi bencana. Jadi pihak kami, pihak TNI khususnya, kami selalu siap untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi bahaya bencana. Jadi kapanpun waktu yang dibutuhkan, kami tinggal menunggu informasi, tinggal menunggu perintah dari komando atas, kami siap selalu digerakkan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi khususnya di wilayah Toli-Toli. Demikian. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Letda Infantri Surya Edi Saputra selaku Danton Kompi Senapan C711 Raksatama sudah bersama kami dalam dialog kentongan, kemudian juga Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Toli-Toli Bapak Asnawir. Terima kasih Pak Asnawir Sarjana Hukum, dan dari Kodim 1305 Buol Toli-Toli yang juga sudah diwakili oleh Letda Kavileri Akbar selaku Pasilok Kodim 1305 Buol Toli-Toli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam kentongan Radio Tangga Bencana dengan topik kolaborasi TNI Angkatan Darat dalam mitigasi bencana. Dari Aula Raksatama Kompi Senapan C711 Toli-Toli, saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada program acara kentongan Radio Tangga Bencana dengan topik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana. Demikian telah kita ikuti bersama dialog kentongan Radio Tanggap Bencana.